Pada episode sebelumnya, bahkan dengan sikap Feng Huang yang tenang, dia tidak bisa menahan perasaan pusing saat melihat pemandangan ini. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia bergumam. Haha bagus. Saudara Xiao Yan benar-benar mendominasi. Kalian sebenarnya sudah berhasil menghabisi kedua iblis tua ini dengan kecepatan seperti itu meski bertarung melawan mereka berdua sendirian. Aku ingin tahu keributan macam apa yang akan terjadi jika masalah ini dikirim kembali ke wilayah binatang. Yao Ming adalah orang pertama yang pulih dan tertawa. Hatinya mulai berpikir lebih tinggi lagi tentang Xiao Yan. Meskipun Yao Ming adalah Dou Sheng bintang 2 tingkat lanjut, dia tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkan Xiao Yan. Terlebih lagi, semakin lama Yao Ming berhubungan dengan Xiao Yan, semakin dia merasa bahwa Xiao Yan tidak dapat diduga. Kekuatan Xiao Yan adalah salah satu alasan utama mengapa Yao Ming dengan cepat memilih untuk membantu Pulau Naga Timur daripada 3 Pulau Naga Besar. Kekuatan Xiao Yan saat ini mungkin hanya dimiliki oleh Dou Sheng bintang 1 tingkat lanjut saat ini, tetapi ini adalah pertama kalinya Yao Ming bertemu dengan Dou Sheng bintang 1 yang begitu muda. Siapa yang bisa memahami batas dari bakat mengerikan semacam ini? Pada levelnya, dia tidak hanya perlu melihat situasi saat ini ketika berteman dengan orang lain, dia juga perlu melihat potensi pihak lain. Dari cara Yao Ming melihatnya, potensi yang dimiliki Xiao Yan benar-benar menakutkan. Jika tidak, dia akan kesulitan menyetujui untuk menyerang suku Iblis Phoenix setelah mendapatkan kembali posisinya. Suku Iblis Phoenix bukanlah faksi yang mudah untuk dihadapi. Menjadi bagian dari 3 suku besar, suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang jelas menyadari hal ini. Suku Naga Void kuno telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, suku Iblis Phoenix tidak diragukan lagi telah menjadi penguasa sejati dunia Magical Beast. Bahkan suku Piton Tanah Dalam yang tenang sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan, suku Iblis Phoenix kami tidak akan beristirahat sampai kami membunuhmu jika kamu berani membunuh mereka. Feng Huang perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Suku Iblis Phoenix dan aku sudah menaruh dendam satu sama lain. Apakah saya berani tampil di depan Anda jika saya benar-benar takut? Xiao Yan samar-samar tersenyum mendengar ancaman ini. Dia segera menarik senyumannya sambil dengan dingin berkata, aku tidak ingin menyia-nyiakan nafasku padamu sekarang. Jangan meragukan metode saya. Jika Anda benar-benar keras kepala, saya tidak keberatan bersikap tanpa ampun dan memaksa suku Iblis Phoenix Anda kehilangan beberapa potong daging. Feng Huang kaget saat melihat mata Xiao Yan yang tidak peduli. Kutukan yang sampai ke mulutnya ditelan kembali ke perutnya. Meskipun dia tidak mengenal Xiao Yan dengan baik, dia bisa merasakan nada padat dalam kata-katanya. Apa yang kamu rencanakan? Feng Huang hanya bisa berteriak marah setelah dipaksa berada dalam situasi tak berdaya. Setiap elit Dou Sheng adalah harta yang sangat berharga di dalam suku, bahkan bagi faksi super seperti suku Iblis Phoenix. Kehilangan satu pun Dou Sheng tidak diragukan lagi akan menyebabkan Iblis Phoenix merasakan sakitnya dagingnya yang terpotong. Jika Xiao Yan benar-benar membunuh Kun Huang dan Ying Huang dengan marah, suku Iblis Phoenix akan muntah darah. Saya tidak ingin melakukan apapun. Saya hanya berharap suku Iblis Phoenix tidak ikut campur dalam urusan suku Naga Hampa kuno. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Meski kita tidak melakukan intervensi, Pulau Naga Timur tetap tidak akan mampu melawan 3 Pulau Naga Besar. Apa menurutmu Pulau Naga Timur bisa bertarung dengan kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga Besar dengan mengandalkan Naga Phoenix yang belum matang? Feng Huang dengan dingin berteriak. Ini bukan urusanmu, mata Xiao Yan menatap Feng Huang saat dia menjawab dengan samar. Kamu punya 2 pilihan sekarang. Entah kamu tinggal atau pergi, jika kamu tetap tinggal, saya akan bergandengan tangan dengan kepala suku Yao Ming untuk menangkapmu. Setelah itu, aku akan membunuh apa yang disebut 3 Iblis Phoenix. Jika Anda memilih untuk pergi, harap segera lakukan. Selain itu, bantu saya menyampaikan pesan kembali ke suku Iblis Phoenix. Beritahu mereka untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kun Huang dan Ying Huang hanya dirugikan karena meremehkan lawan mereka. Itu sebabnya mereka terluka parah olehmu. Setelah itu, Anda menyegelnya sebelum bisa pulih.
Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu dan Yao Ming, kalian berdua juga akan menderita jika aku menghancurkan diriku sendiri. Feng Huang segera menyatukan alisnya setelah mendengar Xiao Yan menyebutkan menangkapnya dengan cara yang begitu kausal, tapi dia juga bukan orang biasa. Dia dengan dingin tertawa ketika dia membuat rencana. Kamu memang layak menjadi kakak perempuan dari 3 iblis Phoenix, Xiao Yan tertawa. Telapak tangannya perlahan meraih kepala Ying Huang dan Kun Huang sambil berkata, kalau begitu, kamu harus cepat mengambil keputusan. Saya ingin melihat apakah lebih cepat untuk menghancurkan diri sendiri atau saya menghancurkan inti monster dari keduanya. Ekspresi Feng Huang berubah setelah mendengar tes ini. Dia mengatupkan giginya dan menatap Xiao Yan. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena tatapannya. Dia perlahan mulai meningkatkan cengkeraman tangannya. Baiklah, aku setuju denganmu. Suku Iblis Phoenix tidak akan lagi terlibat dalam urusan yang berkaitan dengan suku Naga Void kuno. Lepaskan mereka dan aku akan membawanya kembali. Feng Huang merosot setelah menghadap Xiao Yan sejenak. Dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara. Haha, sungguh menentukan. Aku bisa melepaskan yang lain tetapi tidak untuk Jiu Feng dan keduanya. Xiao Yan tersenyum. Tangannya meraih ruang terkunci. Jiu Feng yang panik ditangkap oleh ruang di sekitarnya sebelum ditarik ke sisi Xiao Yan. Setelah itu, Xiao Yan menepuk tangan Jiu Feng dan menyegel Douki di dalam Jiu Feng. Sepertinya kamu tidak tulus dalam transaksi ini. Feng Huang berbicara dengan nada sedingin es. Apakah kamu benar-benar memperlakukanku sebagai orang bodoh? Jika saya menyerahkannya kepada Anda akan kembali ke suku Iblis Phoenix dan membuat persiapan untuk mengirimkan lebih banyak ahli lagi. Xiao Yan dengan dingin tertawa sambil berkata, ketiga orang ini adalah sandera. Jika suku Iblis Phoenix Anda bersikeras untuk berpartisipasi dalam urusan suku Naga Hampa kuno, Anda dapat bersiap untuk mengumpulkan mayat mereka. Namun, jika kau benar-benar berhenti memiliki pemikiran seperti itu, secara alami aku akan melepaskannya begitu kekacauan internal suku Naga Void kuno terselesaikan. Suku Iblis Phoenix bukanlah faksi biasa. Saya memahami bahwa saya akan membentuk permusuhan yang tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan Anda jika saya membunuh mereka. Oleh karena itu, selama kamu tidak memakan kata-katamu, aku pasti akan menepati kata-kataku. Apakah kamu percaya padaku atau tidak, itu masalahmu. Yang perlu Anda ingat adalah saya tidak sedang berdiskusi dengan Anda sekarang. Sebaliknya, aku mengancammu. Genggaman Xiao Yan pada kepala Ying Huang dan Kun Huang perlahan mengeluarkan suara retak. Matanya gelap dan dingin saat menatap Feng Huang. Sekarang, kamu harus segera kembali ke suku Iblis Phoenix dan meminta kepala sukumu memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Apakah Anda ingin mempertahankan kepala suku masa depan ini dan kedua tetua agung ini, atau apakah Anda ingin campur tangan dalam urusan suku Naga Void kuno? Tubuh Feng Huang gemetar karena nada bicara Xiao Yan yang sangat kasar. Dia memiliki status tertentu dalam suku Iblis Phoenix dan Central Plains. Sejak kapan ada orang yang berani berbicara padanya seperti ini? Namun, terlepas dari bagaimana kemarahannya keluar dari hatinya, dia juga mengerti bahwa orang yang memegang kendali adalah Xiao Yan. Terlebih lagi, jika Xiao Yan benar-benar bergandengan tangan dengan Yao Ming, kemungkinan besar dia akan berakhir di tangan mereka kecuali dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Alam kosong itu benar-benar sunyi. Semua orang sangat terguncang oleh kata-kata Xiao Yan. Serahkan orang-orang itu padaku. Aku akan menarik kembali kata-katamu. Feng Huang menghirup udara dalam-dalam sebelum akhirnya membuka mulutnya dan berbicara dengan ekspresi muram. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Sangkar luar angkasa yang terdistorsi segera menghilang. Angin mendorong semua ahli dari suku Iblis Phoenix ke sisi Feng Huang. Namun, Jiu Feng, Kun Huang, dan Ying Huang masih berada di tangan Xiao Yan. Penatua Feng Huang. Tetua suku Iblis Phoenix berdiri di samping Feng Huang karena malu. Tidak disangka mereka menjadi sandera orang lain. Tutup mulutmu, sampah! Feng Huang sangat marah saat ini. Dia segera mengumpat dengan keras, menyebabkan wajah para tetua itu berganti-ganti antara putih dan hijau, namun tak satu pun dari mereka yang berani mengatakan apapun lagi. Xiao Yan, kamu sangat berani. Suku Iblis Phoenix saya akan mengingat ini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, suku Iblis Phoenix kami tidak akan pernah beristirahat sampai kamu mati.
Mata Feng Huang yang sedingin es tertuju pada Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara dingin. Hatinya terasa tertahan. Kali ini, dia telah melalui banyak kesulitan untuk memimpin kelompok ini, tetapi tidak terduga bahwa mereka akhirnya bertemu musuh bebuyutan ini segera setelah melangkah ke dunia kosong. Mereka tidak hanya kehilangan beberapa orang, tetapi pihak lain juga menyandera 3 orang. Dia bertanya-tanya berapa banyak tatapan aneh yang akan dia terima jika dia kembali dengan kekalahan. Haha, Penatua Feng Huang, Anda dapat yakin bahwa selama suku Iblis Phoenix menepati janjinya, saya pasti akan menjamin keselamatan mereka. Xiao Yan tersenyum. Dia segera mengubah nadanya saat berkata, saya akan terus memantau aktivitas suku Iblis Phoenix. Jika ada sesuatu yang salah, aku akan mengirimkan kepalanya kepadamu. Sudut mulut Feng Huang bergerak-gerak. Kemarahan keluar dari matanya, tapi dia akhirnya menekan kemarahan di dalam hatinya. Tangannya dengan keras meluncur melintasi ruang kosong di depannya dan retakan spasial muncul. Tubuhnya memasuki celah itu tanpa ragu-ragu. Yang disebut sebagai tetua suku Phoenix Iblis Surga di belakangnya buru-buru berdatangan seperti segerombolan ikan. Mereka semua takut Xiao yang menyerang mereka saat ini. Seluruh ruangan menjadi sunyi setelah ahli terakhir suku Iblis Phoenix menghilang ke dalam celah spasial. Yao Ming mengedipkan matanya. Dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak beberapa saat kemudian. Saudara Xiao Yan, aku, Yao Ming, jarang mengagumi siapapun, tapi aku tidak punya pilihan selain melakukannya kali ini. Suku Iblis Phoenix ini menderita kerugian besar kali ini. Aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang diam-diam akan menertawakan mereka jika masalah ini menyebar ke seluruh wilayah binatang. Yao Ming mengangkat ibu jarinya ke arah Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia melemparkan 3 orang di tangannya ke tetua dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Para tetua buru-buru menangkap mereka. Seorang elit Dousheng bukanlah seseorang yang bisa diciptakan sesuka hati. Yayasan suku Iblis Phoenix akan menderita pukulan hebat jika mereka kehilangan 2 hantu tua ini. Kekalahan ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Xiao Yan tersenyum saat dia berbicara. Hampir tidak ada faksi manapun di benua ini yang mampu membayar harga 2 Dousheng asli. Bahkan Istana Langit akan benar-benar kehilangan anggota tubuhnya jika kehilangan tetua pertama dari Menara Pil Kecil, atau leluhur Huoyun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Ming menyeringai dan bertanya. Pergilah ke Pulau Naga Timur. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Matanya memandang ke bagian terdalam dari alam kosong. Berdasarkan apa yang dikatakan Feng Huang sebelumnya, Pulau Naga Timur telah dikelilingi oleh 3 pulau naga besar. Xian mungkin juga dalam bahaya. Jangan menunda lebih lama lagi dan mulai bergerak. Xiao Yan mulai sedikit mengernyit setelah memikirkan dia dikelilingi. Dia melambaikan tangannya dan berhenti bertahan lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke bagian terdalam dari alam kosong dengan kecepatan penuh. Yao Ming, Xiao Yi, King Lin, dan yang lainnya segera mengikuti dari belakang. Xian, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Sekelompok lampu melintas di dunia kosong. Kecepatannya secepat kilat. Dalam sekejap, ia muncul di tepi kegelapan sebelum akhirnya menghilang. Saudara Xiao Yan, dengan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai Pulau Naga Timur dalam 10 menit lebih lagi. Yao Ming mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan di mana cahaya yang mengalir itu berada. Dia menoleh dan berbicara kepada Xiao Yan di sampingnya. Ya, ayo tingkatkan kecepatan kita. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya memandang ke kedalaman kegelapan saat kepalan tangan di lengan bajunya perlahan mengepal. Dia melambaikan lengan bajunya dan kecepatannya sekali lagi melonjak. Yao Ming dan yang lainnya hanya bisa segera mengikutinya setelah melihatnya melaju lebih cepat. Tunggu, ada aura familiar. Penerbangan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum tubuh Xiao Yan tiba-tiba terdiam. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ke bagian dari dunia kosong di sebelah kirinya. Boom! Ledakan energi yang hebat dipancarkan dari dalam ruang kosong. Segera, sesosok tubuh memuntahkan darah dan mundur, jatuh ke sekelompok orang. Wajah sosok itu pucat saat matanya memandang sekelilingnya dengan marah. Lebih dari 10 sosok muncul di sekitarnya beberapa saat kemudian. Semua aura mereka sangat kuat. Jelas sekali, mereka semua sangat kuat, terutama kedua tetua yang memimpin mereka.
Aura mereka tampak biasa saja, tetapi ada tekanan mengerikan yang menyebar dari mereka. Secara mengejutkan mereka adalah dua ahli puncak yang telah mencapai kelas Ban Sheng. 3 Pulau Naga Besar, kalian sangat berani menyerang Yang Mulia, Kaisar Naga. Ada sekitar 7 hingga 8 sosok yang dikelilingi oleh 10 orang tersebut, namun kebanyakan dari mereka terluka parah. Ada dua wajah yang familiar di antara orang-orang ini. Jika seseorang memperhatikan mereka dengan cermat, mereka adalah Hei Qing, yang telah membantu Xiao Yan beberapa kali, dan Penatua Juli, yang pernah ditemui Xiao Yan sebelumnya. Hanya 2 orang dalam kelompok ini yang tampaknya berada dalam kondisi sedikit lebih baik, namun wajah mereka saat ini sangat suram. Mereka sedang berpatroli. Siapa sangka mereka mengetahui serangan 3 Pulau Naga Besar di Pulau Naga Timur setelah kembali dari patroli. Sebelum mereka bisa bergegas kembali dengan kecepatan tinggi, mereka akhirnya bertemu dengan kelompok dari 3 Pulau Naga Besar, yang telah menyegel Pulau Naga Timur. Pertempuran besar segera terjadi. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Dengan 2 Ban Sheng, pihak lain dengan mudah mengalahkan mereka dan mengejar mereka ke sini. Jelas, pihak lain berencana melenyapkan mereka semua. Hehe, Juli, 3 Raja Naga Agung adalah penguasa sejati. Kalian telah menemukan sesuatu yang palsu dari tempat yang tidak diketahui dalam upaya menyatukan naga hampa kuno. Kamu terlalu naif. Seorang pria yang mengenakan baju perang dengan mengejek melirik Juli dan tertawa. Dia adalah salah satu komandan unit ini dan memiliki kekuatan perantara Ban Sheng. Kamu akan tahu lebih baik daripada aku di dalam hatimu apakah itu palsu. Sepertinya kalian sudah melupakan aturan suku kami di bawah pemerintahan 3 Raja Naga Agung, ekspresi Juli muram saat dia mengomentari situasinya. Pria tua berarmor itu sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata ini. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Di dalam suku Naga Void kuno, klan kerajaan memegang otoritas mutlak atas anggota suku biasa. Tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan menyebabkan anggota suku biasa takut berperang melawan klan kerajaan. Keduanya memiliki status tinggi di 3 Pulau Naga Besar. Tentu saja, mereka juga memahami bahwa Kaisar Naga Muda di Pulau Naga Timur memang memiliki garis keturunan bangsawan yang sangat murni, namun mereka telah diperintah oleh 3 Raja Naga selama bertahun-tahun, sehingga cara berpikir mereka telah diubah. Mereka mungkin tidak berani menyerang Kaisar Naga Muda itu secara langsung, tetapi mereka tidak merasa takut saat menyerang yang lain. Qian Xuan, jangan buang-buang nafasmu dengan orang tua ini. Cepat habisi mereka. Perlawanan dari Pulau Naga Timur lebih kuat dari yang kita duga. Kita harus segera kembali, seorang lelaki tua berwajah merah dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berteriak ketika dia berdiri di samping lelaki tua berarmor itu. 2 bajingan tua, ketiga Pulau Naga Besarmu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan Pulau Naga Timur milikku. Setelah Kaisar Naga menjadi lebih kuat, ketiga Pulau Naga Besarmu akan menunggu untuk mati. Hei Qing mengutuk dengan marah. Hei, itu hanya jika kamu bisa menunggu sampai waktunya tiba, pria tua berwajah merah itu tertawa dingin. Matanya langsung berubah dingin saat dia melemparkan telapak tangannya ke arah Hei Qing di seberang ruang kosong. Angin yang menakutkan merobek udara dan dengan cepat menghantam tubuh Hei Qing dengan kecepatan seperti kilat. Gu! Hei Qing saat ini mungkin telah mencapai puncak perubahan ke-8 dari kelas Do Uzun, tapi bagaimana dia bisa membandingkannya dengan Ban Sheng level tinggi? Armor di tubuhnya segera hancur. Seteguk besar darah dimuntahkan saat tubuhnya bertabrakan dengan beberapa anggota suku lain di belakangnya. Kamu orang tua yang tidak mengetahui batas kemampuannya. Beraninya kamu mengaum pada penatua ini? Orang tua berwajah merah itu dengan dingin tertawa dengan jijik setelah menyebabkan Hei Qing memuntahkan darah dan terbang kembali dengan telapak tangannya. Dasar bajingan! Mata Hei Qing langsung memerah setelah menerima pukulan berat ini. Tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga 2 kali ukurannya. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Orang tua berwajah merah itu dengan dingin tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat Hei Qing menjadi gila. Dia hanya melambaikan tangannya dan memberi perintah. Beraninya kamu. Juli menjadi sangat marah. Douk yang mengerikan meletus saat dia melayangkan pukulan ke depan. Douk yang besar dan perkasa berkumpul menjadi naga berukuran 1000 kaki yang dengan ganas menyerang lelaki tua berwajah merah itu. Mengaum. Tubuh pria tua berarmor itu membengkak saat Juli menyerang.
Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi kondisi pertarungan setengah manusia setengah naga. Dia merong ke langit sebelum menembak ke depan seperti bola meriam. Hanya dengan satu pukulan, dia benar-benar menghancurkan naga energi raksasa itu. Julie, kekuatan kita berdua serupa. Bagaimana kamu akan melawanku sekarang karena kamu terluka? Tetua itu, yang telah berubah menjadi setengah naga, melangkah di udara kosong. Tubuhnya anehnya muncul di atas kepala Elder Julie saat cakar naga besar merobek udara dengan keras. Diiringi angin yang sangat kencang. Boom! Penatua Julie mengatupkan giginya saat serangan yang sangat ganas ini datang dari atas. Sebuah baju besi dengan simbol naga muncul di sekujur tubuhnya. Setelah itu, armor itu muncul seperti naga yang marah saat ia bertabrakan dengan keras dengan Elder setengah naga itu. Penatua berwajah merah itu dengan dingin tersenyum dan melambaikan lengan bajunya saat Penatua Julie melawan Penatua setengah manusia dan setengah naga itu dalam pertempuran sengit. Setiap kali dia melakukannya, seorang pejuang dari Pulau Naga Timur memuntahkan darah dan terjatuh kembali. Baju besi di tubuh mereka juga akan meledak. Akhirnya, para pejuang dari 3 suku naga besar akan menerkam prajurit dari Pulau Naga Timur itu. Aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Kemarahan yang hebat segera muncul di mata Hei King setelah melihat anggota sukunya ditangkap satu demi satu. Sebuah pukulan gila menghantam 2 sosok yang menuju ke arahnya, menyebabkan mereka muntah darah dan terbang kembali. Kakinya menginjak udara saat tubuhnya melesat ke arah Elder berwajah merah itu dengan kecepatan seperti kilat. Eksistensi seperti semut benar-benar berani menantangku? Orang tua berwajah merah itu tertawa dingin dan menggelengkan kepalanya saat melihat serangan ini. Dia mengepalkan tangannya dan sisik padat dengan cepat muncul. Dia dengan cepat melontarkan pukulan saat ledakan sonik yang dalam terbentuk di bawah tinjunya dengan keras. Setelah itu, ia bertabrakan dengan Hei King, yang telah menembak secara eksplosif. Boom! Tabrakan keras ini menyebabkan tubuh Elder berwajah merah itu nyaris tidak gemetar. Dia juga mundur setengah langkah. Di sisi lain, lengan Hei King memperlihatkan pembuluh darah dan mengeluarkan suara, embusan, saat menembakkan banyak panah darah. Suara samar tulang retak juga muncul. Tangannya terjatuh dengan lemah saat tubuhnya terbang mundur sejauh 10.000 kaki. Baru saat itulah dia perlahan berhenti. Hei King tetap tertahan di alam kosong dengan darah menutupi tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya telah hancur oleh pukulan dari lelaki tua berwajah merah itu. Jika tubuh fisiknya tidak terlalu kuat, pukulan itu kemungkinan besar akan menghancurkan tubuhnya. Apakah aku akan mati? Mata Hei King berangsur-angsur menjadi kabur. Saat ini, dia telah terluka parah oleh lelaki tua berwajah merah itu. Meskipun hatinya merasa tidak puas, dia juga memahami bahwa ada kesenjangan yang sangat besar antara dirinya dan pihak lain. Tenang, aku akan melemparkanmu ke makam naga setelah kamu mati. Itu bisa dianggap sebagai tempat peristirahatanmu. Ruang di depan Hei King berfluktuasi saat tetua berwajah merah itu muncul. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat menatap Hei King. Setelah itu, dia perlahan menurunkan tubuhnya dan meletakkan tangannya dengan lembut di atas kepala Hei King. Kilatan dingin muncul di matanya yang agak keruh. Wosan, Kaisar Naga tidak akan melepaskanmu jika kamu berani membunuhnya. Penatua Julie, yang diseret ke kejauhan, merasakan tubuhnya menjadi sedingin es saat melihat situasi Hei King. Matanya merah darah saat dia meraung. Hei, Kaisar Naga. Itu hanya jika dia bisa bertahan dari kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga. Pria tua berwajah merah itu menggelengkan kepalanya dan mengejek. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Hei King, yang berencana mengumpulkan kekuatannya untuk melancarkan serangan. Dia melanjutkan dengan nada kasihan dalam suaranya, kamu benar-benar karakter yang sangat keras. Sayangnya, Anda telah memilih pihak yang salah. Hei King menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia meraih bagian atas kepala Hei King dan perlahan menggunakan kekuatannya. Kemenangan kali ini adalah milik 3 pulau naga besar, tapi yakinlah bahwa banyak orang akan menemanimu. Setidaknya, kamu tidak akan merasa kesepian. Senyuman kejam muncul di wajah lelaki tua berwajah merah itu. Jari-jarinya yang tajam dengan lembut menekan ke bawah dan membentuk 5 lubang berdarah di kepala Hei King, tapi dia tiba-tiba merasakan tangan sedingin es diam-diam mendarat di kepalanya saat dia hendak menghancurkan kepala Hei King. Di saat yang sama, suara lembut perlahan dikirim ke telinganya.
Tubuhnya terdiam seperti patung. Katakan padaku, apakah menurutmu kamu akan mampu menghancurkan kepalanya lebih cepat daripada aku melakukan hal yang sama pada kepalamu? Hei King, yang sudah menutup matanya menunggu kematian, tiba-tiba membuka kedua matanya setelah mendengar suara lembut yang tidak mengandung amarah. Sosok kurus yang familiar muncul di matanya. Xiao Yan.